Ya, karena sarafnya Ya, udah. pemirsa, sama kami dalam Solusi untuk Sehat, dan kita masih akan lanjut pembahasan kita kanker bukan vonis mati bersama dengan aku Presur Ibu Yuli. Kita mau kalian telepon, tapi sabar dulu, nanti kita akan cerita-cerita dulu dengan Mbak Vidya dan Ibu Emi, tapi nanti kita akan undang Anda 0271857555. Kita lanjut lagi Mbak Vidya. Ya. Ceritanya silahkan dilanjutkan lagi. Oke, jadi waktu itu kesana kan Mbak nih ya. Pertama kali aku kesana tuh udah yang lemas, pucat, pokoknya udah pasah lah. Pada waktu pertama kali aku di terapi sih rasanya udah mati rasa. Pas hari kedua, ketiga baru rasa sih. Tapi pas pertama kali habis itu nyampe rumah malamnya, penyakitnya keluar loh. Jadi waktu itu mens, benjol, gumpalan, hitam-hitam gitu. Dan esokan harinya aku udah duduk ini udah enak. Sebelumnya sama sekali nggak bisa duduk ya? Terkapar. Iya. Terus hari kedua lebih enakan lagi. Hari ketiga akhirnya ya 4-5 kali aku udah bisa jalan gitu. 4-5 kali. Ini kondisinya adalah kista 5-10 cm. Iya. Hi, keren banget ya. Nggak bisa jalan. Udah sampai akhirnya ke 6 pun aku udah bener-bener yang ngerasa tinggal nyeri-nyeri aja. Udah nggak yang sakit, aku udah doyan makan. Dan saat ini gimana? Apa yang dirasakan? Nggak ngerasa apa-apa Keren. Oke, sekarang sebelum saya bertanya lagi kerennya lagi, kan cuma 6 kali. Saya ini bertanya ke Ibu Emi. Ibu Emi mungkin bisa ceritain nih, kalau Mbak Widya tadi kan sakitnya kista. Ibu sakit apa Ibu Emi? Benjolan di payudara. Kanker payudara Iya. Ibu ya. Oke. Kemudian ceritanya gimana Bu Ceritanya awalnya? Bu? itu pernah operasi berapa dulu tahun. pernah operasi. Terus sekitar 2 tahun itu tumbuh lagi. Terus ke rumah sakit lagi, dicek, katanya ada benjolan sebesar duku. Disuruh operasi Mbak. Terus saya tuh nangis terus tiap hari, nggak ada gairah hidup tuh. Terus dokternya itu pokoknya harus dioperasi, tapi ibu harus itu longgar ke pikir kese ngeten niku nek dioperasi. Waktu bulan puasa itu yang kemarin tahun itu. kemarin itu ya. Terus saya semoyo kalau dokter tak setelah lebaran. Terus suami itu dibilangi tangga itu. Coba ning aku presur aja. Ternyata Bu Yuli aku presur udah terkenal ya Bu ya. Tahunya dari TV itu. Oh iya. Terus Bapak oke. ngecek alamatnya dulu waktu di Jaten itu. Oke. Keren ya, Iya, berarti itu. tetangganya Ibu juga banyak yang sudah disembuhkan dengan melakukan Iya, terapi kan akupresur ya sering Bu lihat ya? TV. Oke, Saya kemudian disaran gimana kayak Bu? gitu. Ibu langsung datang atau masih pikir-pikir atau gimana Bu? Ya itu langsung saya operasi, pikiran saya nggak enak. Nanti kan gini tukul lagi gitu. Timbul lagi ya Bu ya. Kemudian terapi Nangis terus pertama, Mbak saya tiap hari itu. tapi sekarang udah nggak nangis lagi ya Bu ya? Nggak ada gairah hidup pokoknya. Kemudian terapi pertama Bu, yang dirasakan gimana Bu? Masih Ya, nyeri pertama itu. Sekarang sudah nyerinya sudah hilang. Badannya ya agak naik sekarang 4 kilo. Oh dulu sempat turun berat badannya Iya, Bu saya ya? kan punya diabetes barang. Oh, Diabetesnya sampai berapa? 400. 500 lebih sedikit. terus, Vertigo aduh, juga. oke. Vertigo. Nah, sekarang ya nggak kumat vertigonya itu. Semuanya sembuh, diabetesnya normal, vertigonya baik, tumor payudaranya sembuh ya. Iya. Keren ya Bu ya. Ini bisa dikatakan Bu Emi ini banyak, maksudnya gabungan komplikasi ya Bu. Ada vertigo, Iya. ada diabetes, kemudian ada yang paling Vertigonya mungkin. tuh sekarang nggak kumat kok. Oke, yang paling parah mungkin ini kanker payudara Iya. Bu. Ini masih dalam masa perawatan atau sudah sembuh total Ibu? Ya masih perawatan. Tinggal Oke. 90%. Oke. Sembuhnya. 90% Masih sembuh. perawatan. Oke, menarik sekali. Anda juga pastinya ingin bertanya karena ini sangat menarik sekali pembahasan kita kanker bukan vonis mati, dan ini Ibu Yuli sudah 20 tahun. Jadi bukan coba-coba untuk akupresurnya, dan ini sudah ada Mbak Vidya sebagai mantan pasien, dan sudah ada Ibu Emi yang tadi sudah menceritakan pengalamannya selama melakukan terapi dan sekarang sudah merasakan sembuh dengan akupresur di klinik Ibu Yuli. Dan bagaimana dengan Anda? Anda ingin bergabung? Kita menunggu Anda di 0271857555. Baik Ibu Yuli, kita langsung lanjut lagi nih. Kalau pantangan sebenarnya ada nggak sih untuk penyakit kanker yang tadi disebutkan Karena Ibu Yuli setelah itu saya ya? selidikin banyak orang kena penyakit kanker gara-gara makanan tersebut. Jadi saya kalau mau cepat sembuh harus pantang makanan-makanan seperti yang berlemak tinggi, gorengan-gorengan ya, terus berhormon seperti
cumi, kerang, kepiting, udang, makanan kaleng, terus penyedap rasa, mie basah, bakso, dan tahu yang diformalin itu hindarin. Ya, segala macam telur juga harus dihindarin. Itu makanan-makanan yang harus dihindarin. Tapi kalau udah sembuh ya boleh dikit-dikit. Tapi kalau melanggarnya banyak harus terapinya juga harus seimbang. Tapi menanggapi dari pengalamannya Mbak Vidya dan juga Ibu Emi, mungkin Ibu ingin menyampaikan sesuatu kah tentang misalnya tentang kista? Ya. Gimana, Bu? Kista adalah masih berupa cairan. Awal dari tumor yang tumbuh di indung telur biasanya gitu. Cairan. Tapi cairan ini ada cara medis, ada yang di laser, ternyata pecah-pecahannya itu akan tumbuh lagi. Kalau dioperasi juga pasti tumbuh lagi. Ya. Maksudnya kalau dibiarin lama-lama menjadi tumor. Ganas akhirnya namanya kanker gitu. Jadi namanya kista itu awal daripada tumor. Itu ya saya tahu ya. Tapi masih berupa cairan, ada cairan yang putih, ada yang isinya darah gitu. Tapi kadang-kadang gara-gara kista orang tuh susah hamil. Gara-gara kista orang tuh kalau main sakitnya sampai jumpalitan gitu ya. Itu tanda-tanda. Jadi seorang gadis yang mainnya sakit sekali itu kita mesti USG ya, kira-kira ada kista. Kalau rahim kita, indung telur kita sehat, gak ada penyakitnya, kalau men seharusnya tidak merasakan sakit. Gitu. Oke, baik Ibu. Kemudian kalau untuk kasus-kasus seperti kista, Bu, ini kan kalau Mbak Vidya ini termasuk cepat ya, Bu, ya, 6 kali? Ya, termasuk keajaiban. Biasanya kista 2 cm, 3 cm baru 6 kali itu hilang. Ini sampai tapi kalau 10 sampai dia, Bu, 10 ya? cm, 5 cm dalam waktu 6 kali hilang tuh termasuk keajaiban. Karena keyakinan dirinya tuh kuat sekali. Untuk menunjang kesembuhan memang pikiran kita harus yakin 100% bakal dan sembuh. menjaga pola makan pastinya. Mbak Vidya sempat menjaga pola makan yang seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Semua pantangannya sih nggak tak makan. Kebetulan juga saat itu aku nggak doyan makan, Mbak. Iya, jadi ya cepat. Terus sama dikasih tahu juga yang terapisnya, di bagian ini nih, bagian rahimnya dipencet-pencet aja kalau udah nyampe rumah biar cepet. Nyampe rumah pun tak pencetin lagi walaupun sakit, asal mungkin suamiku pencetin. Semangatnya. Dan ya benar semangat ya, Bu, ya. Karena mungkin kebanyakan dari mungkin salah satu pemirsa di rumah juga mungkin kalau sudah merasakan kanker sudah takut duluan gitu ya, Bu, ya. Untungnya semangat dari Mbak Vidya mungkin bisa tertularkan untuk pemirsa yang ada di rumah, biar walaupun sudah divonis penyakit kanker tapi ternyata ada bisa sembuh seperti Mbak Vidya dan Ibu Emi pastinya, Ibu, ya. Kemudian kalau untuk kasus seperti kista ini ya, Bu, ya. Kalau untuk selanjutnya Mbak Vidya harus melakukan treatment seperti apa, Bu, untuk di rumah? Kalau dia bisa jalani pantangan makanan seperti tadi, ya nggak usah terapi lagi, nggak apa-apa seumur hidup. Tapi kita angkat telepon dulu ya, Bu Yuli. Tak lupa dari pengen makan enak. Oke. Tetap jaga makanan, pola makan.